Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puji Rizka, BP 1910 54 1013. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1 yang materinya tentang konsumsi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsumsi. 6 tokoh utama terkemuka menjelaskan berbagai pendekatan tentang konsumsi. Yang pertama yaitu John Keynes dan fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi Keynes sebagai pusat dari teori fluktuasi ekonomi. Dugaan Keynes berdasarkan introspeksi dan observasi casual. Yang pertama yaitu Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC, yaitu jumlah yang dikonsumsi dari setiap dolar tambahan adalah antara 0 dan 1. Ketika orang-orang menerima dolar ekstra, orang tersebut biasanya mengkonsumsi sebagian dan menabung sebagian. Yang kedua yaitu rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut dengan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume, atau disingkat dengan APC. APC turun ketika pendapatan naik, artinya bahwa ia, yaitu Keynes tersebut, percaya tabungan adalah kemewahan, sehingga berharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka berimbang di miskin. Yang ketiga yaitu pendapatan merupakan determinan konsumsi yang paling penting dan tingkat bunga tidak memiliki peran yang penting. Perlawanan dengan teori ekonomi klasik yang berpendapat bahwa tingkat bunga yang lebih tinggi akan mendorong tabungan dan menghambat konsumsi. Berdasarkan 3 dugaan tersebut, maka fungsi konsumsi Keynes dapat dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan C garis atas ditambah CY, di mana C baris atas besar dari 0 dan 0 kecil dari E kecil dari A, di mana C yaitu konsumsi, Y pendapatan disposable, C baris atas yaitu konstanta, C kecil yaitu kecenderungan mengkonsumsi marginal. Fungsi konsumsi di atas memenuhi alasan pertama Keynes, karena kecenderungan mengkonsumsi marginal C adalah antara ND dan 4, sehingga pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi dan juga tabungan yang tinggi. Di sini terdapat gambar fungsi konsumsi kecenderungan mengkonsumsi rata-rata APC, di mana APC sama dengan C per Y sama dengan C baris atas per Y ditambah C. C baris atas di sana saya lupa namanya, jadi saya baca seperti itu saja. Fungsi konsumsi di atas memenuhi alasan kedua Keynes karena kecenderungan mengkonsumsi rata-rata. Ketika pendapatan naik, maka C garis atas per Y menurun. Begitu pula untuk
kecenderungan mengkonsumsi rata-rata C per Y akan turun, dan akhirnya fungsi konsumsi ini memenuhi alasan ketiga Keynes, karena tingkat bunga tidak dimasukkan dalam persamaan sebagai determinan konsumsi. Yang kedua yaitu Irving Fisher dan pilihan antar waktu. Menganalisis bagaimana konsumen yang berpandangan ke depan dan rasional membuat pilihan antar waktu, yaitu pilihannya meliputi periode waktu yang berbeda. Model Fisher menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi konsumen preferensi yang mereka miliki, dan bagaimana hambatan-hambatan serta preferensi ini bersama-sama menentukan pilihan mereka terhadap konsumsi dan tabungan. Selanjutnya, bahan anggaran antar waktu. Batas atau kendala anggaran atau budget constraint adalah konsumen menghadapi batasan atas berapa banyak yang mereka bisa belanjakan. Ketika mereka memutuskan berapa banyak akan mengkonsumsi hari ini versus berapa banyak akan menabung untuk masa depan, mereka menghadapi batas anggaran antar waktu yang mengukur sumber daya total yang tersedia untuk konsumsi hari ini dan di masa depan. Kita asumsikan periode 1 menunjukkan masa muda konsumen, periode 2 menunjukkan masa tua konsumen. Sehingga konsumen menghasilkan pendapatan Y1 serta mengkonsumsi C1, sedangkan Y2 serta mengkonsumsi C2. Seluruh variabel adalah real, disesuaikan dengan inflasi, karena konsumen mempunyai peluang untuk meminjam dan menabung, maka konsumsi dalam periode tunggal bisa jadi lebih besar atau lebih kecil dari pendapatan dalam periode tersebut. Hasilnya yaitu periode pertama S sama dengan Y1 dikurang C1. Periode kedua, konsumsi sama dengan akumulasi tabungan termasuk bunga tabungan ditambah pendapatan periode kedua, yaitu C2 sama dengan 1 ditambah R dikali S ditambah Y2. Sebagai contohnya, jika R adalah 5%, maka untuk setiap $1 tabungan dalam periode 1, konsumen menikmati konsumsi ekstra sebesar 1,05 US dollar dalam periode kedua. Variabel S bisa menunjukkan tabungan atau pinjaman, dan persamaan ini berlaku dalam kedua kasus. Jika konsumsi periode pertama kurang dari pendapatan periode pertama, berarti konsumen menabung dan S lebih besar dari 0. Jika konsumsi periode pertama melebihi pendapatan periode pertama, konsumen meminjam dan S kurang dari 0. Asumsi tingkat bunga pinjaman sama dengan tingkat bunga tabungan. Di mana S sama dengan Y1 dikurang C1, C2 sama dengan 1 ditambah R dikali S ditambah Y2, C2 sama dengan 1 ditambah R dikali Y1 dikurang C1 ditambah Y2. Geser 1 ditambah R dikali C1 ke kiri, 1 ditambah R dikali C1 tambah C2 sama dengan 1 ditambah R dikali Y1 ditambah Y2. Bagi kedua sisi dengan 1 ditambah R di masing-masing periode kedua. C1 ditambah C2 per 1 ditambah R sama dengan Y1 ditambah Y2 per 1 ditambah R. Persamaan tersebut adalah cara untuk menunjukkan batasan anggaran antar waktu konsumen. Selanjutnya yaitu preferensi konsumen. Preferensi konsumen yang terkait dengan konsumsi dalam dua periode ditampilkan oleh kurva indifference. Kemiringan dari setiap titik pada kurva indifference menunjukkan berapa banyak konsumsi periode kedua yang dibutuhkan konsumen untuk
dikompensasikan bagi 1 unit penurunan. Dalam konsumsi periode pertama, kemiringan tersebut adalah tingkat substitusi marginal. Kemudian kita masuk pada optimisasi. Setelah batas anggaran dan preferensi konsumen, terakhir mempertimbangkan keputusan seberapa banyak konsumen mengkonsumsi. Konsumen pada akhirnya akan menyukai kombinasi konsumsi terbaik dalam 2 periode, yaitu pada kurva indifference tertinggi yang diraih. Namun batasan anggaran mensyaratkan bahwa konsumen pada akhirnya akan berada pada atau di bawah garis anggaran, karena garis anggaran mengukur jumlah sumber daya yang tersedia untuknya. Kurva indifference menyinggung garis anggaran. Kemiringan kurva indifference adalah tingkat substitusi marginal atau MRS, dan kemiringan garis anggaran adalah 1 tambah tingkat bunga real, maka MRS sama dengan 1 ditambah R, di mana konsumen memilih konsumsi dalam 2 periode sehingga tingkat MRS sama dengan 1 ditambah tingkat bunga real. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.